pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Suara Barisan Soekarnois. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang menakar kekuatan relawan calon presiden dan juga calon wakil presiden 2024 di Provinsi Lampung. Sore ini saya bersama dua narasumber. Yang pertama ini ada Bang Ahmad Huzairin sebagai Ketua Koordinator Provinsi Relawan Ganjaris Lampung, dan sebelah kanan saya ini ada Muhammad Rizky Al-Safar selaku Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII. Jadi pada sore hari ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana sih kekuatan dan kita menakar nih. Gimana sih Bang pergerakannya selama mau kampanye ini gitu kan, pergerakan relawan, dan kita juga mau tahu gitu pendapatnya para pemuda khususnya GPII itu seperti apa. Oke, langsung aja saya akan berbicara dengan Bang Ahmad Huzairin. Bang Ahmad Huzairin ini Ketua Koordinator Relawan Ganjaris Provinsi Lampung. Bener Bang? Koordinator Relawan Ganjaris Provinsi Lampung. Oke. Jadi Bang, saya manggilnya Bang Ahmad aja ya Bang ya. Oke, biar lebih santai. Bang Ahmad ini boleh nggak Bang diceritakan sejarahnya kapan sih terbentuknya relawan Ganjaris ini dan apa yang melatar belakangi relawan Ganjaris ini hadir saat ini di Lampung untuk menyongsong khususnya ini capres kita Pak Ganjar Pranowo ya dengan calon wakil presidennya Pak Mahfud MD. Baik, sejarah berdirinya Ganjaris itu awalnya tahun 2021. Oke. Itu sekelompok teman-teman pendiri Ganjaris yang risau tentang keberlanjutan Indonesia ke depan pasca Pak Jokowi. Sehingga terjadilah diskusi siapa yang paling cocok gitu untuk menggantikan Pak Jokowi dan meneruskan tongkat estafet pimpinannya. Jadi proses diskusi dan pematangan itu berlangsung sehingga mengerucut ke satu figur dari sekian nama gitu yang masuk kategori bisa melanjutkan tongkat estafet dengan Pak Jokowi, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, maka teman-teman sepakat untuk mengusung beliau itu menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, itu kita bentuk 1 Juni 2021. Oke, 1 Juni 2021 ya. Jadi relawan Ganjaris ini adalah relawan yang pertama kali mendeklarasikan diri sebagai relawannya Pak Ganjar. Iya. Ketika yang lain-lain belum ada. Kita yang pertama kali deklarasi, terus minta izin ke Pak Ganjar, kita bulat tekad untuk mengusung beliau gitu menjadi calon presiden. Ketika yang lain belum berani bersuara. Ya, oke. Padahal saat itu belum ada penetapan calon presiden ya? Belum. Jadi tugas dari kami waktu itu adalah bagaimana menaikkan elektabilitas Pak Ganjar yang ketika bulan Juni 2021 itu masih 8%. Oke. Itu kemudian Maret 2023 kemarin sebelum gonjang-ganjing Piala Dunia itu sudah 34%. Artinya kita sudah berhasil menaikkan elektabilitas beliau tuh lebih dari 20%, 25%. Itu saya kira prestasi luar biasa. Ketika belum ada satupun partai politik yang mengendorse beliau sebagai calon presiden. Jadi memang awalnya target kami adalah bagaimana caranya elektabilitas Pak Ganjar itu tinggi sehingga partai di mana tempat beliau bernaung yaitu PDIP itu mau mengusung beliau sebagai capres. Oke. Dan itu tantangannya luar biasa. Itu salah satu visi misinya ya Bang. Kalau relawan Ganjaris ini di Lampung ada berapa cabang Bang? Atau seperti apa strukturalnya? Kalau di Lampung sekarang sudah ada 25 satuan relawan di 15 kabupaten kota. Untuk Ganjaris sendiri? Untuk Ganjaris sendiri. Wow, luar biasa. Karena Ganjaris ini beda dengan struktur partai. Karena kami desain dulu oleh para pendiri di koordinator nasional itu, Ganjaris ini boleh dibentuk oleh kelompok komunitas yang punya kesamaan hobi, kesamaan wilayah tempat tinggal, kesamaan artinya mereka berinteraksi tiap saat. Karena harapannya apa? Kalau mereka sudah saling mengenal, lebih memudahkan mereka untuk menyatu, berkolaborasi dan mengembangkan organisasi. Makanya jangan heran
Kalau di Jawa itu ada Satrel penggemar sate Padang, itu ada gitu. Ya karena ada kesamaan hobi, ada 50 orang mereka sepakat untuk menjadi relawan Ganjaris, bisa membentuk organisasinya. Jadi tidak ada struktur seperti struktur partai, ada pusat, daerah, wilayah, kabupaten, kecamatan gitu. Itu enggak. Tapi boleh saja orang satu kecamatan bikin gitu. Tapi boleh juga di dalam satu kecamatan, karena ada kelompok pencinta seruit, ada kelompok pencinta nasi Padang gitu. Kelompok seruit membentuk organ relawan sendiri, kelompok pencinta nasi Padang bentuk organ sendiri. Itu kita perbolehkan. Gitu. Itulah kita harapkan organisasi ini berkembang secara organik. Itu kenapa membedakan organisasi relawan Ganjaris dengan relawan yang lain mungkin ya gitu. Karena dia berkembang secara organik, jadi proses seleksinya juga akan terjadi dengan sendirinya. Apa yang dimaksud organik itu adalah relawan ini namanya relawan ya. Dia berangkat dari hati nurani, berangkat dari keinginan untuk yang sama untuk mengusung Ganjar Pranowo menjadi capres itu, sehingga apapun mereka korbankan, tenaga, pikiran, waktu, bahkan finansial. Jadi kita menggerakkan mereka tidak dengan uang, tapi kesamaan visi dan misi tadi. Jadi mereka tergerak hati mereka untuk mendukung Pak Ganjar, sehingga mereka mau berkorban. Itu yang terjadi sudah hampir 2,5 tahun itu Ganjaris berdiri. Berarti memang berangkat dari sebuah visi misi yang sama ya Bang. Gimana, saya mau bertanya nih Bang sebelumnya. Kalau dari Abang sendiri mungkin mewakili teman-teman Ganjaris ya, melihat sosoknya Pak Ganjar itu seperti apa? Dan sekarang kan sudah disandingkan ya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya. Nah itu menurut Abang sendiri melihat sosok beliau berdua itu seperti apa Bang? Kita berangkat dari Pak Ganjar dulu, karena beliau yang pertama kali kita jadikan sosok calon presiden. Salah satu kriterianya adalah dia bersih. Itu pertama, artinya tidak ada rekam jejak masa lalu yang dia pernah korupsi atau jadi tersangka korupsi. Tidak pernah ada hal-hal yang menjadi beban bagi dia di masa lalu. Dia tidak pernah berurusan dengan urusan kemanusiaan, artinya tangan dia tidak pernah berlumuran darah, pelanggaran HAM itu tidak pernah. Itu pertama. Sesuatu yang kedua, dia punya rekam dan jejak di Jawa Tengah itu dekat dengan masyarakat. Itu yang paling penting. Dan Pak Jokowi itu salah satu role model gitu yang kita idolakan bagi masyarakat Indonesia, contoh atau figur pemimpin yang merakyat. Dan kita melihat sosok itu ada pada Pak Ganjar. Dia hampir tidak berjarak dengan masyarakat. Tiap saat dia berkomunikasi, turun ke bawah, menyerap aspirasi, itu yang dia lakukan. Sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat inilah saya kira menjadi role model gitu yang diinginkan oleh masyarakat kita. Gitu. Jadi pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Nah, terkait dengan Pak Mahfud MD, dua-duanya sama. Dua-duanya juga figur pemimpin yang secara natural gitu ya, itu dekat dengan masyarakat, tidak berjarak dan tampil apa adanya. Jadi tidak direkayasa, tidak citra-citrakan gitu ya. Tapi sesuatu yang natural, wajar karena mereka memang karakternya seperti itu. Berangkat dari orang biasa, meniti karir luar biasa gitu, bukan karbitan gitu. Akhirnya mereka ada di posisi mereka sekarang. Saya kira itu seharusnya gitu. Bagaimana kita meniti karir menjadi pemimpin bangsa ini, dan itu bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi muda sekarang. Kalau sejauh ini ya Bang, relawan Ganjaris tuh sudah melakukan kegiatan apa saja, mungkin boleh diceritakan kepada teman-teman dan audiens sekalian gitu Bang. Bahwasanya memang ada banyak sekali relawan, kalau tidak salah relawan Ganjar aja sekitar 64 kelompok relawan gitu yang ada di Provinsi Lampung. Nah ini saya pengen tanya, di relawan Ganjaris seperti apa kegiatannya, mungkin bisa dipaparkan gitu biar kita tahu juga ini Bang, bahwasanya relawan Ganjaris ini aktif dan bergerak gitu. Sejak berdirinya di bulan Juni 2021, kalau Lampung sendiri kita deklarasikan itu tanggal 27 Juni. Jadi kira-kira 27 hari setelah Ganjaris Pusat dideklarasikan, Lampung deklarasi.
Dulu yang mendeklarasikan itu hanya 14 orang. 14 orang. Alhamdulillah sekarang berkembang gitu menjadi banyak satuan relawan, mungkin dengan total relawan hampir di angka 1.200 orang. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Karena tadi berangkat dari filosofi relawan tadi, semua digerakkan dari hati. Tapi kita tetap semangat karena yang kita ingin angkat ini adalah figur yang memang kita harapkan akan menjadi pemimpin ke depan. Iya, benar. Yang menjadi pemimpin yang ideal menurut kami gitu untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Untuk di Lampung kita melakukan banyak kegiatan, tapi prinsip kegiatan itu adalah kita ingin memperkenalkan Pak Ganjar itu kepada masyarakat dalam sisi yang positif. Artinya masyarakat ketika kita sosialisasi tentang Pak Ganjar, mereka dapat benefitnya. Nah, pertama kita waktu periode COVID kemarin itu melakukan vaksinasi massal 4.000 dosis vaksin itu di Hotel Bukit Randu. Oke. Itu mungkin terbesar yang dilakukan oleh non-government ya. Iya. Itu 4.000 dosis vaksin. Itu perjuangan luar biasa. Alhamdulillah sukses. Terus kami lanjutkan memberikan vaksinasi ke beberapa pelajar SMA. Harapan kita dengan kita melakukan vaksinasi di pelajar SMA, kita bisa sosialisasi Mas Ganjar ini ke para pemilih pemula generasi Gen Z gitu. Dan ya lucu juga kok yang hadir di sini foto Gubernur Jawa Tengah bukan foto Gubernur Lampung. betul. Kok yang care dengan kita itu Gubernur Jawa Tengah bukan Gubernur Lampung? Itu pertanyaannya innocent tapi menurut saya menarik gitu. Anak-anak Gen Z sudah mulai kritis. Iya. Kemana pemimpin Lampung? Oh, pemimpin dari seberang sana yang hadir begitu. Oke. Tapi disitulah kita mengenalkan sosok Pak Ganjar. Terus kita melakukan kegiatan sosial lain seperti sunatan massal. Kita pernah melakukan sunatan massal itu 70 anak tidak mampu di daerah Pesawaran. Nah, model-model seperti ini yang kita lakukan karena harapan kita dengan sunatan massal ini ada tular gitu ya. Anak-anak akan cerita, ini loh, saya disunat oleh relawannya Pak Ganjar. Dan benar keluarganya datang, semua datang, mereka ada acara hajatan. Terinformasikan bahwa yang menyunat mereka adalah relawannya Pak Ganjar Pranowo gitu. Dan mereka mendengar itu dan akhirnya cari tahu kan gitu siapa sosok Pak Ganjar. Dan kita harapkan hal-hal seperti ini kemudian dari mulut ke mulut masyarakat semakin mengenal Pak Ganjar. Selain mereka tahu dari media sosial gitu. Nah, ini relawannya saja seperti ini apalagi Pak Ganjarnya kan gitu. Nah, terus kita melakukan kegiatan rutin seperti donor darah itu kita lakukan rutin. Yang terbesar itu awal Januari kemarin kita melakukan pesta rakyat. Oh iya, di daerah mana? Pesta rakyat itu di Tabe Indah Resort di Natar. Ada banyak acara kita lakukan waktu itu. Ya, termasuk ada festival UMKM, musik begitu loh. Artinya apa? Kita ingin masyarakat semakin banyak terlibat dan mengenal Pak Ganjar waktu itu. Dan posisi waktu itu Pak Ganjar sendiri kan belum dideklarasikan oleh partai manapun. Jadi memang tugas relawan tuh waktu itu luar biasa berat. Bahkan saking beratnya karena kita tahu persis di dalam internal partainya sendiri gitu, Pak Ganjar kan masih ada bukan konflik ya, ada kompetisi dengan kader partainya sendiri yang lain begitu. Dan alhamdulillah keputusan dari Ketua Umum PDIP memilih Pak Ganjar. Artinya apa yang kami perjuangkan itu tidak sia-sia. Iya, oke. Nah, itu fase pertama. Iya. Fase kedua kami adalah bagaimana memenangkan beliau gitu di ajang Pilpres 2024 mendatang. Nah, tidak kalah beratnya. Meskipun sudah banyak dukungan dari partai politik dan relawan Pak Ganjar muncul gitu seperti sendawan di musim hujan, ya kita anggap itu bagian dari partisipasi masyarakat lah gitu yang ingin Pak Ganjar itu menang. Ayo kita bekerja sama gotong royong mewujudkan itu. Total kalau tidak salah yang terdaftar di pusat itu hampir 1.200 organ relawan di seluruh Indonesia. Tapi yang kan itu kan nanti diverifikasi. Iya. Ini karena organ relawan itu harus jelas organisasinya, jelas badan hukumnya, kemudian ada sekretariatnya,
ada anggotanya, ada cabang-cabangnya, begitu loh. Kalau untuk secara nasional, Ganjaris ini kan singkatan dari Ganjar Indonesia 1. Oh iya. Ya, kita sudah terdaftar di Departemen Kumham. Terus kita sudah punya akte notaris, badan hukum kita adalah Perkumpulan Relawan. Terus sudah punya ADART, bahkan kita sudah 2 kali melakukan rapat umum anggota. Dan rapat umum anggota terakhir itu beberapa bulan yang lalu, dan menetapkan secara aklamasi gitu, secara demokratis ketua terpilih Pak Kris Chandra sebagai ketua umum Komnas Ganjaris. Yang dipilih melalui proses pemilihan yang saya kira demokrasi. Dan saya kira organisasi relawan mungkin ya, setahu saya gitu, yang menerapkan demokrasi yang sebenarnya itu Ganjaris. Saya nggak tahu kalau relawan yang lain. Artinya suara dari ratusan satuan relawan dari Sabang sampai Merauke ini itu bisa menyuarakan aspirasinya untuk memilih sosok pemimpinnya gitu. Dan apa aspirasi yang diinginkan untuk membesarkan organisasi itu ditampung semua oleh rapat umum anggota, dan itu ketuk palu, kemudian hasilnya dirumuskan dan itu didaftarkan di Departemen Kumham. Gitu. Jadi legalitasnya jelas. Oke, mungkin kita tahan sebentar ya, Bang Ahmad. Kita ke sisi sebelah kanan saya. Ini bersama dengan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Boleh diceritakan nggak, Bang Rizky Alsafar, sejarah pembentukannya GPII, dan mungkin bisa diceritakan juga alasannya kenapa ada di Lampung gitu, dan kenapa, dan seberapa banyak dan seberapa banyak pengurusnya GPII di Lampung, dan boleh mungkin diceritakan keadaannya, kondisinya. Oke, baik, terima kasih Mbak Detri atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya di sini saya ingin mengenalkan diri dulu ya, biar kenal dan teman-teman Barisan Sukarnois. Saya Safar, dulunya sebelum di GPII ini saya aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam sebagai ketua umum. Dan juga kalau misalnya pertanyaannya adalah yang latar belakangi GPII, kemudian juga berapa jumlah kadernya. Jadi mungkin saya runut sedikit dulu. Iya. Jadi Gerakan Pemuda Islam Indonesia ini dulu itu didirikan 2 bulan pasca kemerdekaan, 2 Oktober 1945. Ketua umum pertamanya adalah Harsono Cokroaminoto, anak dari Hos Cokroaminoto, Haji Umar Said Cokroaminoto. Dan di sini kebetulan kalau misalnya dirunut kembali, jadi dulu ketika saya masih di jurusan ya, waktu itu saya kuliah di Teknik Sipil Unila, dulu saya itu aktif di Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Unila. Sebelum saya jadi ketua umum Hima, itu saya aktif di bidang keagamaan lah, bidang keagamaan dan juga kemudian penelitian dan pengembangan. Dan pada saat itu saya merasa bahwa aktualisasi diri itu bisa dimanapun. Artinya mau di organisasi apapun, di tempat manapun, wadah manapun, intinya adalah bagaimana kita ini berkontribusi, bagaimana cara kita ini berpartisipasi, dan bagaimana kita ini bisa menghidupi organisasi. Karena pada prinsipnya organisasi apapun tanpa kita terlibat di dalam akan tetap membesar dia. Seiring berjalannya waktu kan, organisasi itu akan tetap membesar tanpa kita terlibat di dalamnya. Dan apa salahnya ketika kita terlibat dalam organisasi tersebut? Nah, maka kemudian setelah saya di Hima, saya ikut BEM, dan kemudian setelah itu aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, di Himpunan Mahasiswa Islam ini setelah saya tahun 2020 sampai 2022, saya menyerap pengalaman, serapan pengalaman, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Akhirnya saya diarahkan oleh senior untuk menghidupkan kembali organisasi yang bernama Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII Provinsi Lampung, PW GPII Lampung. Nah, kemudian setelah saya di GPII Lampung ini, kalau misalnya saya lihat alumni terakhir itu, ketua umum terakhir itu dia periode 2000-2005. Jadi udah belasan tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, itu ketua umum terakhir. Dan pada saatnya sudah bisa dibilang sudah senior. Beliau tokoh Muhammadiyah. Dan kemudian saya izin ke beliau untuk meneruskan estafet perjuangan menghidupkan organisasi namanya GPII ini gitu, menghidupkan kembali, kemudian juga menjadi wadah bagi teman-teman HMI, PII, Muhammadiyah, PMII dan lain sebagainya untuk beraktualisasi juga di wadah ini gitu. Dan kemudian setelah saya
ditunjuk sebagai SK Caretaker GPI Lampung pada bulan Juni 2023. Saya sepakatin, saya obrolkan dengan kawan-kawan yang mana terdiri dari beberapa elemen ya, ada elemen NU, elemen Muhammadiyah dan juga PII. Dan saya sebagai representasi HMI, dan kemudian kami menyepakati bahwa untuk menghidupkan kembali organisasi GPI ini gitu. Karena kalau misalnya saya pernah membaca juga, kalau pemuda, kan kita bicara segmentasi pemuda ya. Kalau misalnya pemuda pada hari ini kalau tidak mengembangkan kreativitas, tidak menciptakan terobosan-terobosan, kemudian juga tidak menjadi solusi dari persoalan ya, solusi persoalan, dan kemudian juga tidak bisa menjadi penentu di jalan-jalan yang buntu, nanti kita tertinggal. Saya sering sekali menyampaikan bahwa kita sering kali ya bicara bonus demografi dengan jutaan pemuda, angka dan lain sebagainya, tapi kita tidak mendiskusikan tentang modus demografi. Jadi modus demografi artinya banyak pemudanya, tapi kita nggak tahu nih kompetensinya apa. Maka kemudian saya melihat World Economic Forum Ekonomi Dunia menyampaikan bahwa pada tahun 2025 85 juta pekerjaan itu akan hilang. Katanya seperti itu, 85 juta pekerjaan akan hilang. Itu di Forum Ekonomi Dunia disampaikan pada tahun 2020. Disampaikan bahwa ketika sederhananya gini lah, kalau kita naik tol ya, lewat tol kan, kita cuma tap aja kan udah lewat. Padahal dulu sebelumnya waktu tol itu masih baru ya, itu kan butuh ada petugasnya masing-masing. Nah, itu pun contoh sederhananya. Artinya bagaimana kemudian hari ini pemuda-pemuda gitu ya yang terhimpun dalam organisasi-organisasi ini dapat beraktualisasi, mencari jati dirinya gitu. Mencari jati dirinya, kemudian juga mengembangkan potensinya, mengembangkan keilmuannya, kemudian juga bagaimana organisasi ini bukan menjadi wadah yang diam aja gitu. Artinya sebagai kader-kader itu ya, terus mengembangkan diri, menemukan solusi-solusi. Karena kalau kita runut juga, kalau kita melihat kondisi Ganjar pun dulu ternyata aktivis mahasiswa kan dulu dia berorganisasi, kemudian dia mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi dirinya, dan kemudian juga akhirnya dia menemukan jati dirinya sebagai tokoh. Begitupun banyak juga kan alumni di organisasi-organisasi manapun. Nah, kemudian juga kalau misalnya bicara tentang alumni PI ya atau GPI ya, itu sebenarnya jadi karena ini di caretaker, saya bentukannya caretaker. Jadi saya menghimpun kembali nih organisasi orang-orang yang telah selesai purna dari Cipayung ataupun purna dari organisasi Islam dan sebagainya, saya himpun kembali. Artinya di sini untuk database alumninya sendiri dan juga database kadernya itu belum jelas sekarang untuk saat ini. Nah, karena tahun 2005 kan sampai hari ini itu kan sudah banyak alumninya, tapi kalau misalnya salah satu alumninya itu Kiai Haji Arif Mahya, salah satu contohnya. Itu GPI tahun 90-an dan 80-an, 90-an pada saat itu. Dan kemudian kalau PR-nya terbesarnya hari ini adalah untuk melakukan pelantikan GPI itu juga harus membentuk minimal 3 kabupaten kota yang dihidupkan kembali. Jadi ke depan sebenarnya yang ingin saya hidupkan, kan ini kan PW GPI Lampung ya, wilayah Lampung, maka kemudian saya menghidupkan juga ya mungkin kota-kota terdekat terlebih dahulu lah, seperti Bandar Lampung, Metro ataupun Lampung Selatan ataupun Pesawaran, artinya yang terdekat terlebih dahulu, sehingganya untuk konsolidasi, kemudian untuk menghimpun, untuk dulu ya, ketika tahun 1945 GPI itu berdiri, ini seringkali GPI ini disebut saya Partai Masyumi, seringkali disebut seperti itu, karena pada saat itu organisasi Islam yang pertama yang GPI pada saat itu, kemudian GPI ini mendirikan lagi untuk pelajar, namanya Pelajar Islam Indonesia PII, dan kemudian HMI di tingkat mahasiswa. Maka kemudian GPI ini biasanya sebagai wadah aktivis-aktivis yang telah purna dari organisasi Islam, PII, HMI, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa pada hari ini kalau di Lampung sendiri itu kan sudah cukup lama ya. Jadi bagaimana kemudian pada hari ini teman-teman GPI di Lampung ingin menghimpun kembali dulu, itu tugas utamanya, menghimpun kembali, mengonsolidasikan kekuatan yang sudah ada, mengumpulkan sumber daya apapun ya, baik itu orang, sumber daya kader-kader yang tersebar di mana-mana. Jadi itu dulu. Jadi mungkin ke depan kalau misalnya jumlah kadernya, kebanyakan kader-kader GPI adalah PII yang sudah purna, mungkin itu. Berarti kalau kita berbicara pergerakan ataupun kegiatan yang akan dilakukan, itu rencananya seperti apa Bang ke depannya untuk GPI ini? Ya, baik. Terkait dengan program dan kegiatan ke depan, sebenarnya seperti ini.
kalau kita bicara program itu kan ada namanya program mandiri, ada program partisipasi, dan ada program kerjasama. Nah, karena ini organisasi yang sudah cukup lama vakum, saya fokus di 2 program dulu yang utama. Yang pertama adalah program kerjasama, dan kedua adalah program partisipasi. Kenapa kerjasama dan partisipasi? Karena ingin mengenalkan kembali organisasi ini gitu. Kalau misalnya kita selain ini ya, maksudnya gini, kalau misalnya kita mengenalkan kembali, artinya orang-orang ini menyadarkan kembali, oh masih ada gitu, atau oh ini gerakan anak-anak ini ya, pemuda Islam Indonesia gitu. Dan artinya program partisipasi dan program kerjasama ini itu melibatkan berbagai macam elemen. Artinya misal nanti ke depan dengan birokrasi di Lampung, GPI dan birokrasi di Lampung, ataupun juga mungkin dengan dinas-dinas terkait, ataupun juga mungkin dengan kerjasama antara badan usaha yang ada di Lampung dengan GPI itu sendiri. Jadi itu untuk yang pertama. Dan kemudian yang partisipasi. Jadi nanti ke depan GPI Lampung juga akan aktif melibatkan kader-kadernya, mendistribusikan kader-kader untuk terlibat aktif, baik itu misalnya di kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat UMKM, ekonomi dan lain sebagainya. Artinya nanti di sini fokus kami adalah program partisipasi dan program kerjasama. Selain itu juga membentuk di kabupaten kota, mungkin itu. Oke, tadi kan mungkin sudah dipaparkan oleh Bang Rizky Alsafar tentang bagaimana pergerakan GPII, sejarahnya, sejarah dibentuknya, dan rencana ke depannya seperti apa. Nah, karena kita kan akan menyongsong pesta demokrasi di 14 Februari 2024, khususnya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden nih. Kalau boleh tahu, kalau saya bertanya dengan Ketua Umum, bagaimana menurut Ketua Umum menanggapi kondisi politik saat ini, dan juga seperti apa arah gerakan politik dari teman-teman GPII sendiri? Oke, baik. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pemilihan presiden ya, pemilihan presiden, pesta demokrasi pada hari ini, saya menilai bahwa saya berdiri secara objektif ya, jadi secara positif objektif, jadi bukan subjektif. Nah, kemudian kalau misalnya saya memandang secara objektif dengan kacamata umum ya, secara kacamata utuh, bagi saya, baik itu Prabowo, kemudian Ganjar, dan juga Anies, itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia pada hari ini. Tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri. Artinya, kalau misalnya kita baca biografi mereka, itu memang sudah sangat layak untuk mengisi posisi strategis di RI nomor 1 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya saya melihat pada hari ini, karena gerakan pemuda Islam Indonesia, saya dengan kacamata pemuda, pemuda seharusnya, pemuda hari ini ya, harusnya kan kalau misalnya teman-teman buka media sosial, itu kan isinya sindiran. Kalau komentar media sosial isinya sindiran ya kan? Kemudian isi tombol Anies pilih ini, tombol Ganjar ini ya kan gitu, ataupun sebagainya. Saya melihat bahwa harusnya posisi pemuda tidak di posisi seperti itu. Posisi pemuda adalah bagaimana dia memberikan narasi gagasan, kemudian juga bagaimana pemuda-pemuda ini sebagai penunjuk jalan ya, penunjuk arah, kemudian pemuda-pemuda ini sebagai solusi dari permasalahan. Karena seperti ini, kalau misalnya saya diposisikan sebagai GPII, selama orang-orang tersebut itu mau sebagai presiden, itu artinya bagus. Artinya orang-orang ini mau mewakafkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memimpin Indonesia. Yang salah adalah ketika mungkin orang luar negeri menjadi presiden Indonesia, itu baru salah. Tapi ketika orang Indonesia mau menjadi presiden negeri sendiri, itu tidak masalah. Dan kemudian juga saya menilai bahwa hari ini seharusnya pemuda-pemuda itu bisa menilai sebuah perbedaan pilihan, perbedaan warna kulit, perbedaan suku, agama, dan sebagainya itu sebagai sebuah keniscayaan. Karena memang Tuhanlah yang menciptakan perbedaan itu gitu. Dan hari ini bagaimana kita melihat perbedaan itu sebagai suatu rahmat gitu, sebagai rahmat dari Tuhan, yang mana seperti ini. Kalau misalnya teman-teman melihat di baik di media sosial, di diskusi-diskusi ya, sering sekali merasa bahwa ketika dia bukan barisan saya, dia adalah lawan saya gitu. Ketika dia bukan pilihan yang sama dengan saya, dia adalah lawan saya. Apalagi kalau kita lihat waktu 2019 kan, itu waktu ya Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo itu bertarung, ada satu keluarga dia bahkan ketika satu milih Jokowi itu Prabowo, dia bahkan cerai. Nah, ini artinya kan itu satu hal yang buruk kan, dan harusnya kemudian saya menyadari ya bahwa perbedaan itu
Indonesia ini bisa menjadi negara Indonesia itu karena perbedaan itu gitu. Karena perbedaan itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat bahwa di Aceh punya suku sendiri, di Lampung pun seperti itu, di Jawa pun seperti itu, di di Kalimantan, di Papua dan sebagainya itu, yang bisa menyatukan adalah Indonesia Pancasila itu. Jadi ketika negara Indonesia ini pun berdiri, itu memang sudah berbeda dia, sudah berbeda-beda. Jadi kalau misalnya objektif saya hari ini saya menilai bahwa Pak Ganjar dengan track record dia sebagai Gubernur Jawa Tengah, pernah anggota DPR RI, kemudian dia pernah aktivis mahasiswa dan terus sebagainya, itu sudah sangat lengkap dia. Hari sangat lengkap. Bagaimana kemudian masyarakat bisa memilih bisa memilih sendirilah yang mana. Kemudian Pak Prabowo juga, saya melihat hari ini dia sudah dari Akmil, kemudian juga di Amerika, kemudian juga melanjut dari berbagai macam posisi di pemerintahan, itu juga sudah sangat lengkap. Kemudian pun Anies juga dari latar belakang dia akademisi, kemudian juga dia aktif di pernah juga Gubernur DKI Jakarta. Artinya hari ini saya bukan menilai siapa yang terbaik, bukan. Karena bagi saya hari ini yang harusnya dijual adalah politik gagasan dulu yang dijual ke depan. Karena hari ini kalau misalnya secara kacamata umum ya, secara kacamata objektif, tiga-tiganya sudah yang paling bagus pada hari ini. Setelah Jokowi selesai, ya tiga-tiga ini memang sudah yang paling tepat. Dan kemudian bagaimana tiga-tiga tokoh ini menjual narasi-narasi gagasan, bukan narasi-narasi misalnya perpecahan, menciptakan perbedaan terus yang ditonjolkan. Tapi bagaimana kemudian perbedaan ini justru dijadikan warna yang indah gitu. Pelangi itu bisa indah karena dia warna berbeda-beda kan gitu. Dan kemudian juga kita juga sering kali melihat pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini ya, pemuda-pemudi itu sering kali merasa pandai tapi tidak pandai merasa dia. Dia sering bahwa ya ini yang paling tepat gitu, inilah yang paling bagus, inilah yang seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya saya dengan kacamata objektif saya, harusnya ketika media sosial itu tidak bisa terbendung, organisasi-organisasi aktivis kemudian juga dari pemerintah tuh mengkanter itu gitu. Tapi hari ini kebebasan berekspresi di media sosial itu tidak terkanter dia. Jadi semua orang tuh bebas saja menjatuhkan siapapun, ya kan, menyerang siapapun, memviralkan siapapun. Karena gini, kalau misalnya gagasan yang dijual sepertinya mungkin kurang layak, mungkin kurang viral, tapi ketika dia kejelekan orang lain yang diangkat itu cepat viral dia. Nah, jadi bagi saya PR pekerjaan rumah yang cukup berat bagi organisasi aktivis pemuda itu adalah bagaimana kemudian dia ini penetralisir menjadi menjadi katalisator, kemudian juga bisa menjadi solusi persoalan bangsa. Artinya seperti ini, kalau memang semua orang berpandangan politik itu buruk ya, dia berdiri di tengah kemudian juga menjelaskan bahwa politik itu nggak buruk, tergantung siapa yang megang pisau itu gitu kan itu. Kalau pisau itu dipegang oleh penjahat dia bisa bunuh orang kan gitu. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh koki, dia bisa buat masakan yang enak. Nah, jadi kemudian bagi saya pada hari ini kalau misalnya GPI secara kelembagaan saya menilai bahwa tiga tokoh terbaik yang sudah berkiprah ya, sudah cukup berpengalaman, kemudian juga Ganjar mengambil Mahfud MD sebagai wakilnya, itu pun makin melengkapi lagi gitu kan. Yang tadinya satu pemerintahan yang ini tentang bidang hukum dan lain sebagainya itu sudah sangat lengkap juga. Kemudian juga Prabowo mengambil Gibran yang sekarang posisinya wali kota Surakarta, wali kota Solo, itu pun juga menurut saya sudah cukup baik lah, saling melengkapi. Dan juga yang terakhir Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, itu juga dua tokoh yang saya pikir kalau misalnya kita ikuti track recordnya sudah cukup baik. Tapi pada hari ini saya pikir untuk bagaimana kemudian organisasi seperti kami untuk terus menjaga kondusivitas di masyarakat, bagaimana berpartisipasi aktif dalam pemilihan presiden, tapi juga berpartisipasi aktif untuk setidaknya mereduksi, mengurangi konflik-konflik yang ada di masyarakat. Oke, mantap banget. Jadi intinya adalah tiga tokoh terbaik yang maju hari ini sebagai calon presiden dan juga wakil presiden itu ya memang yang sudah terbaik gitu loh, dan sudah pantas gitu teman-teman. Artinya apa? Gen Z harus cerdas itu. Tolong lihat betul kapasitas, kapabilitas, terus rekam jejak para calon presiden ini. Kita tidak serta-merta harus mengatakan semua putra terbaik, tapi di tengah-tengah putra terbaik itu pasti ada yang lebih baik. Di tengah-tengah yang terbaik itu pasti ada kurangnya. Kita ingin bangsa ini ke depan tidak mundur ke belakang, tidak berhenti langkahnya hanya gara-gara kita salah memilih presiden.
Yang rugi itu siapa? Ya generasi milenial, generasi Gen Z, termasuk anak-anak saya rugi. Gitu. Karena apa? Harapan saya akan mewariskan dengan saya memilih Ganjar. Saya harapkan anak-anak saya itu akan menikmati Indonesia yang damai, Indonesia yang lebih berkeadilan, Indonesia yang menegakkan supremasi hukum. Mereka tidak ketakutan akan masa depan, begitu. Itu yang kita mau. Indonesia yang menghargai kebinekaan, Indonesia yang tidak lagi diganggu oleh kelompok-kelompok intoleransi yang anti keberagaman. Indonesia seperti itu yang ingin saya wariskan kepada anak-anak saya gitu. Mungkin kepada generasi milenial, kepada generasi Gen Z yang masih panjang perjalanannya gitu. Bonus demografi tadi kalau tidak dilengkapi dengan sosok kepemimpinan nasional yang bisa mewujudkan bonus demografi tadi menjadi sesuatu yang menguntungkan buat bangsa, percuma. Gitu. Jadi bonus demografi ini harus sejalan dengan visi pemimpinnya, gitu. Yang ingin mencapai Indonesia emas yang berdaulat di segala bidang. Gitu. Kita harus berdaulat. Pak Ganjar punya konsep ekonomi biru, punya konsep ekonomi hijau. Artinya bagaimana sumber daya laut kita itu dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang hampir 40 tahun lebih itu terabaikan. Padahal gitu sumber daya laut kita luar biasa. Ikan kita itu dijual ke Jepang, Korea gitu dengan harga Jepang, harga Korea. Padahal ikannya dari Indonesia. Di Jepang dijual ke Australia pakai harga Australia, yang menentukan harga Australia melalui fish marketnya Australia, bukan Indonesia. Kan lucu, padahal ikannya dari Indonesia. Kalau kita punya fish market sendiri seperti pasar bursa ikan internasional gitu, kita yang menentukan harga ikan dunia. Artinya apa? Value added-nya untuk masyarakat Indonesia. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, misalnya hilirisasi produk tambang, itu juga luar biasa. Dan harus ada sosok pemimpin yang mampu melanjutkan itu. Kita baru bicara nikel loh. Baru bicara nikel, value added-nya luar biasa. 480 triliun dihasilkan oleh Indonesia. Baru untuk pembuatan baterai. Belum yang lain-lain. Kita belum bicara tentang hilirisasi rare earth, belum bicara hilirisasi tembaga, hilirisasi silika gitu. Kita tuh kaya dengan silika. Tapi solar cell banyak dibuat di Cina, banyak dibuat di Eropa. Kenapa kita nggak produksi solar cell sendiri? Padahal silika itu bahan baku utama pembuatan solar cell. Dan kita kaya luar biasa. Bahan tambang kita tuh rare earth itu digunakan oleh negara seperti Tiongkok. Ya, mereka punya teknologi untuk processing. Kemudian mereka jual ke Eropa, mereka jual ke Amerika. Padahal sumber bahan bakunya dari mana? Dari Indonesia. Kenapa kita tidak kembangkan itu sehingga value added-nya ada di sini? Oke. Ya, salah satu persoalannya adalah pemimpinnya belum nyampe visinya ke sana gitu. Dan saya kira kita harus mencari pemimpin yang mampu mewujudkan itu. Nah, bagaimana caranya? Ya jangan salah memilih. Terutama generasi milenial dan Gen Z harus benar-benar cerdas seperti itu gitu. Tagline itu. Jadi benar-benar memilih mana sosok pemimpin ke depan yang bisa membawa Indonesia ini lebih baik. Ya, silakan baca rekam jejaknya, silakan lihat kompetensi, kapasitas, kapabilitas sosok-sosok itu. Benar yang dikatakan Pak Mahfud ketika pidato perdana dia, kalau hukum itu ditegakkan dengan baik, maka separuh persoalan bangsa ini selesai. Karena apa? Buruknya infrastruktur jalan di Lampung salah satunya adalah karena hukum tidak ditegakkan dengan baik. Korupsinya luar biasa kalau mau jujur. Dan kita tahu persis setoran dari para kontraktor ke untuk dapatkan proyek itu sudah bukan rahasia umum lah. Semua sudah tahu. Itu yang menjadikan persoalan infrastruktur kita nggak pernah selesai. Jadi karena ada kutipan setoran yang luar biasa besar sehingga kontraktor harus mengurangi kualitas jalan, sehingga ketika dikerjakan jalan 6 bulan kemudian rusak gitu. Dan itu jadi persoalan. Nah, itulah perlunya pemimpin yang tegas, berani gitu mewujudkan kedaulatan hukum tadi, supremasi hukum tadi.
Dan pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang bersih, yang berani melakukan itu. Tidak cuma sekedar bersih, tapi dia juga punya rekam jejak melakukan itu ketika dia menjabat. Oke. Gitu. Saya kira itu. Saya harapkan teman-teman generasi milenial dan Gen Z tidak cuma cukup gitu, beretorika gitu. Semua pemimpin kita ini adalah capres kita, capres yang putra terbaik, nggak cukup itu gitu. Harus benar-benar gitu dalami sosok-sosok ini gitu. Dan itu harus inherent dengan apa sih mimpi generasi milenial dan Gen Z ke depan. Saya saja mungkin tidak cukup waktu untuk menikmati 10-20 tahun yang akan datang gitu. Saya sendiri sudah cukup lah gitu. Saya bermimpi untuk anak-anak saya. Saya harus mewariskan gitu Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang nyaman jadi tempat tinggal mereka, Indonesia yang mereka tidak takut menghadapi masa depan gitu. Kan itu mimpi kita semua. Masih panjang kok ceritanya gitu. Oke. Gitu. Oke, seperti itu ya Bang ya, Bang Ahmad ya. Gimana tanggapannya? Itu harapan saya kepada harapannya ya. Generasi milenial dan Gen Z. Oke, baik. Terima kasih Bung Ahmad sudah jelasannya. Jadi kalau saya melihat Bung Ahmad kan tadi ingin Indonesia menegakkan supremasi hukum, Indonesia berkeadilan, Indonesia adil makmur dan sebagainya. Tapi kalau sebenarnya pun sama juga dengan saya gitu kan, ingin yang seperti itu. Tapi dari 3 pasangan calon ini, saya perlu yang ketika dia nanti ya, maksudnya kan menentukan pilihan itu bisa berubah, bahkan last minute pun kita bisa berubah pilihan kan. Nah jadi kemudian kenapa saya belum menentukan pilihan pada saat ini? Karena saya memberikan mereka waktu untuk memberikan gagasan mereka terlebih dahulu. Misal gini nih, kalau misalnya Bung Ahmad menjelaskan bahwa di Ganjar ini yang terbaik, tapi ketika saya melihat di kacamata lain ya, kayak keluar misalnya berdiskusi dengan orang Prabowo, mereka bilang Prabowo yang terbaik gitu. Ketika saya keluar lagi ke Anies, mungkin ke rombongan Amin ya, mereka bilang Anies yang terbaik. Nah artinya apa? Saya tidak ingin melihat sesuatu itu dari kacamata kuda gitu Bung. Karena saya pikir ya kalau misalnya prestasi pencapaian Ganjar memang sangat banyak sekali kan ketika di Jawa Tengah. Saya lihat juga prestasi Anies ketika di Jakarta juga lumayan banyak. Mungkin ketika Prabowo juga ketika dia di Menhan, saya lupa penghargaannya apa aja, tapi salah satunya saya ingat pernah mendapat penghargaan tahun 2022 Outstanding Leaders in Security and apa seperti itu dari iNews kalau saya tidak salah. Nah maka kemudian kalau kalau misalnya hari ini saya diminta untuk menentukan pilihan karena pilpres hari ini, maka saya akan sampaikan itu, gitu Bu. Tapi ketika karena hari ini masih ada jeda waktu untuk kita berpikir, untuk kita merenung, untuk kita men-SWOT ya, plus dan minus calon-calon tersebut, maka saya akan sampaikan, gitu sih Bung. Tapi sampai hari ini, memang saya lihat bahwa sampai hari ini ya Bung, Ganjar masih terbaik sampai hari ini. Tapi di satu sisi saya nggak melihat kemungkinan bahwa ini kan bakal bisa berubah terus tuh. Survei bisa berubah terus, ataupun juga mungkin apapun bisa terjadi nyampe di tanggal 14 Februari itu bisa berubah terus. Jadi saya pikir untuk saat ini memang Ganjar masih yang terbaik bersama wakilnya ya tentunya. Tapi saya juga menutup kemungkinan bahwa kemudian bisa jadi nanti Prabowo melakukan manuver misalnya kan, manuver gagasan yang saya maksud, dia memberitahukan bahwa ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan mungkin seperti itu, ataupun juga mungkin Anies dan Muhaimin juga tidak mau kalah, mungkin kan mereka menyampaikan gagasan-gagasan, mereka menyampaikan janji-janji dan lain sebagainya, dan mereka menyampaikan hal-hal yang mungkin di luar yang mungkin menurut saya itu adalah cocok buat saya mungkin milih yang lain kan seperti itu. Tapi sampai hari ini saya akui bahwa dari berbagai macam survei, dari berbagai macam penyampaian gagasan, diskusi-diskusi yang disampaikan di luar, saya pikir Ganjar dan Mahfud MD masih yang terbaik, tapi nggak bisa saya bilang saya bakal milih mereka seperti itu sebut. Berharap karena generasi milenial dan generasi Gen Z ini akan menjadi pemimpin nanti ke depan, bahkan mungkin teman-teman itu akan memimpin ketika Indonesia emas 2045 nanti. Kita harapkan benar-benar ikuti hati nurani. Artinya keinginan kalian ke depan tuh akan mau apa sih gitu masa depan kalian? Indonesia ini akan jadi seperti apa yang mau kalian inginkan gitu, ya. Nah, kalau itu semua sudah terrefleksi, ya, kalian tinggal pilih kira-kira pemimpin yang tepat untuk mewujudkan itu siapa. Suara itu yang didengar, nggak usah dipengaruhi oleh polling, oleh medsos gitu. Refleksi masing-masing teman-teman dari generasi milenial dan Gen Z ini gitu, merenung atau diskusi kecil gitu ya. Lepaskan dulu gitu
pengaruh-pengaruh dari lembaga-lembaga survei yang kadang-kadang membingungkan gitu. Metodenya sama, ininya sama, tapi apa yang berbeda. Bingung nanti. Cukup kalian tuliskan apa sih mimpi kalian 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Mimpi Indonesia seperti apa yang kalian mau gitu. Dari situ kalian refleksi kira-kira ini bisa diwujudkan oleh pemimpin yang punya karakter seperti apa. Kriterianya bikin juga. Nanti kalian akan menemukan pilihan yang sesuai dengan hati nurani. Supaya nggak salah gitu. Karena ya terus terang proses itu juga yang kami lakukan gitu. Yang malu juga ngomong senior. Yang teman-teman yang lebih senior gitu ya. Merefleksikan apa yang kami inginkan untuk anak dan cucu kami ke depan. Ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud, ini bukan tentang Ahmad Muzairin, bukan tentang Ganjaris, ini tentang anak cucu kita ke depan, untuk bangsa Indonesia ke depan. Itu yang kita mau. Jadi kita memilih itu dengan penuh optimisme. Makanya dari dulu ketika Ganjaris dibentuk itu kita punya moto Ganjaris optimis. Oke. Kita mau tetap optimis meskipun ditabrak oleh diseruduk oleh banteng, ya kita tetap optimis gitu. Tetap optimis sama seperti baju ini. Apa itu Bang tulisannya? Biar diajar sampai modern tetap Ganjar. Ini punya histori cerita ini. Okay. Mungkin teman-teman yang Sukarnois tahu kan cerita ini gitu. Oke. Mungkin closing statement sebelum kita tutup. Closing statement dari Bung Safar dan juga Bung Ahmad. Boleh dari Bung Safar dulu? Oke, baik. Bang, ngadep sini. Oke. Jadi saya kira pesta demokrasi ini adalah sebuah pesta yang dinanti rakyat Indonesia. Tapi pun juga kita sebagai pemuda gitu harus memiliki peran penting. Peran pentingnya adalah bagaimana pemuda ini bisa menjaga kondusivitas, bagaimana kemudian pemuda-pemudi ini bisa memberikan gagasan yang jelas, bagaimana kemudian pemuda-pemudi ini bisa memberikan narasi dan meyakinkan untuk orang lain ikut berpartisipasi memilih, kemudian juga memberikan alternatif penjelasan. Karena seperti ini, di pemilihan presiden itu saya pikir akan selalu banyak yang namanya politik-politik identitas, akan selalu ada yang namanya politik adu domba dan lain sebagainya. Artinya peran-peran pemuda ini sangat penting. Jangan sampai pemuda-pemudi ini hanya berperan untuk mengikut pemilihan aja, bukan seperti itu. Tapi pemuda-pemudi ini juga menjadi pemilih partisipatif yang jelas dia. Pemilih partisipatif, kemudian juga karena kita sadarin kalau misalnya pada tahun 1928 pemuda berperan di fase perjuangan, 1945 pemuda berperan di fase kemerdekaan, dan 1998 pemuda berperan di fase reformasi. Dan hari ini mungkin di tahun 2024 itu pemuda berperan dalam hal penentuan masa depan Indonesia. Dan saya pikir masa depan itu nggak sekedar memilih presiden, tapi bagaimana kemudian presiden-presiden yang terpilih ini, walaupun memang sudah ada garis tangannya masing-masing, tapi tugas kita adalah menyukseskan pemilihan itu sendiri. Karena kalau saya lihat hari ini banyak sekali orang-orang yang memilih abu-abu gitu, banyak sekali orang-orang juga yang memilih di tengah-tengah, dan banyak juga orang-orang yang tidak bersikap. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ketika pemuda itu harus bersikap, saya pikir seperti itu. Ketika A adalah A, B adalah B, karena beda ya posisi sebagai organisasi dan posisi sebagai pribadi. Pasti pribadi punya pilihan, sedangkan organisasi kan kita membawa kelembagaan. Jadi ada yang namanya independensi etis dan independensi organisatoris. Maka kemudian hari ini yang kita harapkan adalah
Pemimpin ke depan adalah pemimpin yang bisa menciptakan Indonesia adil dan makmur, menciptakan Indonesia yang harmonis, menciptakan Indonesia yang bisa menghargai keberagaman. Bagaimana Indonesia ke depan adalah Indonesia yang jelas tegak secara supremasi hukum, adil makmur. Kemudian Indonesia ke depan adalah Indonesia yang maju mengedepankan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai perbedaan, dan juga memandang sebuah perbedaan sebuah keniscayaan. Mungkin itu, terima kasih. Mari kita ciptakan pilpres dan pemilu ke depan ini pilpres yang beradab, bukan yang biadab. Artinya apa? Stop sebar hoax, stop sebar fitnah. Kita ciptakan pilpres dan pemilu yang penuh dengan keceriaan. Inilah ajang pesta demokrasi, kita mendidik rakyat, ya, bagaimana berpolitik dengan penuh etika, bukan berpolitik semau-mau gua gitu, bukan. Karena apa? Ini batu pijakan, batu loncatan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kalau tidak sekarang kita punya komitmen itu, gitu, maka Indonesia yang tadinya kita mimpi itu 5 besar ekonomi dunia di 2045 itu cuma sekedar mimpi. Tapi kalau kita tidak salah memilih pemimpin, kemudian kita bisa berpolitik dengan baik, gitu ya, menyelenggarakan pesta demokrasi, ya pesta penuh keceriaan, penuh sukacita, penuh gembira, bukan marah-marah, gitu, bukan gebrak-gebrak meja, gitu. Tapi pesta demokrasi yang beradab, gitu. Karena kita Indonesia adalah bangsa yang beradab, punya budaya luhur. Ayo kita kembali ke sana. Jepang bisa menjadi negara modern tanpa meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyangnya, gitu. Dan itu luar biasa, dan kita harus bisa seperti negara-negara seperti itu, bisa menjaga adab, etika, gitu, budaya, tanpa berkelahi satu sama lain, gitu, untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Saya kira itu, dan harapan saya kepada generasi Gen Z dan milenial, ayo, gitu, masa depan itu masa depan kalian. Jangan salah memilih pemimpin. Bagaimana kalian mau menciptakan Indonesia yang penuh dengan toleransi, Indonesia yang saling menghargai satu sama lain. Kalau kalian memilih orang-orang yang punya rekam jejak menggunakan politik-politik identitas untuk mencapai kekuasaan, itu kan keliru, gitu. Saya kira itu closing statement dari saya. Oke, terima kasih Bung Ahmad dan juga Bung Rizky Alsafar. Teman-teman di Suara Barisan Soekarnois, mungkin ini tadi podcast kami bertiga dengan 2 narasumber yang cukup hebat pada sore hari ini. Satu dari relawan Ganjaris dan juga satu dari perwakilan pemuda dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Nah, teman-teman, closing statement dari saya adalah sebagai Gen Z, saya mewakili Gen Z. Gen Z itu tetap harus cerdas, dan kita rayakan dan kita songsong pemilu dan juga di pesta demokrasi dengan riang gembira. Jangan pernah golput, karena masa depan bangsa itu ditentukan juga oleh pilihan kita. Terima kasih, mungkin cukup sekian podcast dari Suara Barisan Soekarnois. Selamat sore dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.